Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Edwin, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai jumlah kunjungan dari jumlah kunjungan perjalanan ibadah ke Arab Saudi. Ini adalah kompilasi dari Kementerian Haji dan juga Umroh Arab Saudi secara tren dari tahun 1436 Hijriah ke 1440 Hijriah terus menunjukkan peningkatan. Lalu untuk jumlah jemaah umroh dari Indonesia di 1436 Hijriah ke 1439 Hijriah terus mengalami peningkatan, namun di 1440 Hijriah jumlahnya menurun dari 1 juta jemaah umroh dari Indonesia di 1439 Hijriah turun menjadi 974.650 jemaah umroh dari Indonesia. Kemudian data berikutnya mengenai jumlah jemaah haji asal Indonesia dari tahun ke tahun. Ini dilihat dari jumlahnya cukup fluktuatif, namun dari tren 2015 hingga 2017 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2018 juga demikian, di tahun 2019 ada di angka 215.377 jemaah. Sementara ini adalah terkait dengan persyaratan jemaah umroh yang dibolehkan untuk melakukan perjalanan umroh ini kemudian sebelum visanya di stop sementara oleh pemerintah Arab Saudi. Usia sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi dari 18 sampai dengan 50 tahun, kemudian tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid, wajib memenuhi ketentuan Kemenkes Republik Indonesia, dan menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat COVID-19. Kemudian menyertakan bukti bebas COVID-19 dengan hasil PCR atau swab test yang dikeluarkan rumah sakit atau laboratorium yang sudah terverifikasi Kementerian Kesehatan dan berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan atau sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi. Sementara itu untuk protokol kesehatan selama melakukan perjalanan umroh, diantaranya adalah seluruh layanan kepada jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan. Kemudian pelayanan kepada jemaah selama di dalam negeri mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan pelayanan kepada jemaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kemudian protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang juga mengikuti protokol kesehatan penerbangan yang berlaku. Dan PPIU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan jemaah selama di tanah air, selama dalam perjalanan dan juga selama di Arab Saudi demi perlindungan. Lanjutkan perbincangan bersama Pak Edwin Miftahudin, Wakil Ketua Sapuhi Jawa Barat. Pak Edwin, kalau saya kemudian simpulkan dari apa yang Anda tadi sampaikan, sebetulnya penerapan protokol kesehatan sangat-sangat ketat dilakukan oleh otoritas di Indonesia, kemudian juga oleh maskapai dan juga otoritas di Arab Saudi. Tapi kemudian hasil evaluasinya adalah 13 orang warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan umroh ke sana dinyatakan positif COVID-19. Dan ini juga jadi input evaluasi terhadap pemberhentian visa umroh lah untuk WNI. Nah, ke-13 orang ini apakah hanya dari kloter 1 saja atau ada di kloter lain, Pak Edwin? Ada dari 2 kloter. Masing-masing kloter ada yang terkena positif COVID. Dari kloter 1 ada, dari kloter 2 juga ada. Ya, dari temuan asosiasi ataupun mungkin dari Pak Edwin sendiri yang melakukan perjalanan langsung ke sana, bagaimana sih compliance ataupun mungkin ketaatan lah dari jemaah umroh asal Indonesia untuk melakukan protokol kesehatan di sana? Adakah kedisiplinan yang agak longgar begitu sehingga hasil yang disimpulkan adalah yaitu terbukti 13 orang terpapar COVID-19? Ya, kita harus akuin memang gitu. Di waktu bersamaan ada 2 negara sebenarnya yang pertama melakukan umroh, negara Indonesia dan negara Pakistan. Dari Indonesia sendiri ada yang terpapar. Negara mana saja? Indonesia dengan Pakistan. Indonesia dan Pakistan, baik. Betul. Indonesia sendiri ada 2 kloter yang berangkat, dari Pakistan 1 kloter. Dari Pakistan itu semuanya normal, dalam artian mereka negatif, mereka bisa beraktivitas ke masjid seperti halnya biasa, mengikuti protokol karena mereka semua negatif. Tapi dari Indonesia memang harus dikarantina sampai pulang. Baik. Memang ada beberapa penyebab selain daripada positifnya tersebut, kita harus akuin ada beberapa oknum yang memang kurang bisa berdisiplin selama di sana. Bentuk ketidakdisiplinannya seperti apa, Pak Edwin?
Eh, Kalau dari kita lihat dari medsosnya, mereka kan seharusnya kita itu tidak boleh keluar kamar selama 3 hari. Hmm. Tapi kemudian ada pertama yang melakukan aktivitas keluar dari kamar, bahkan keluar dari hotel, dia bisa berangkat dengan mungkin teman di Saudinya ke salah satu bukit di Mekah gitu kan. Kemudian dia sholat berjamaah juga, sholat subuh dan juga ngopi-ngopi di luar. Padahal seharusnya kita semua harus diam dulu di kamar selama 3 hari. Dan itu tertangkap karena dia juga upload di medsos dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan senam bersama, niatnya mungkin baik agar menjaga kebugaran, agar menjaga kesehatan. Hanya ternyata mereka mendokumentasikan kegiatan olahraga tersebut dan mereka dalam satu kamar mungkin di atas 10 orang melakukan olahraga bersama. Seharusnya tidak boleh. Seharusnya satu kamar itu tetap harus hanya boleh oleh 2 orang dan tidak diperkenankan untuk saling mengunjungi memang. Sehingga ketika terjadi satu kamar COVID, misalkan terkena positif, hanya satu kamar itulah yang positif di isolasi. Baik. Yang lainnya bisa beraktivitas biasa. Tapi dikarenakan ada temuan ternyata ada kurang taatan dari rombongan perdana ini dalam melaksanakan karantina, pada akhirnya yang kena adalah semuanya. Seluruh rombongan Indonesia di karantina. Betul. Ya, bentuk-bentuk teguran apa yang dilakukan kepada jemaah WNI yang tidak disiplin dalam melakukan protokol kesehatan, Pak Edwin? Dan bagaimana sebetulnya otoritas di sana bereaksi terhadap ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh WNI yang melakukan ibadah umroh ke sana? Kalau dari kita pribadi sih, ya kita kenanya padanya kita di karantinanya lebih panjang lagi. Kita berharap bisa sholat di Masjidil Haram atau ke Madinah, akhirnya itu pun akhirnya pupus. Karena tidak diizinkan sampai kita tanggal 11, tanggal 12 tidak diizinkan untuk keluar kamar. Itu mungkin salah satu bentuk sanksi dari pemerintah atau yang berwenang di Saudi gitu kan. Terus yang keduanya terkait sanksi, mungkin karena kita dalam posisi jamaah tidak bisa ngapa-ngapain sih itu. Kita hanya ikuti saja, ketika mereka meminta kita karantina ya sudah kita karantina saja gitu kan. Seperti itu kan. Baik, ya untuk ke-13 orang ini sudah dipulangkan ke Indonesia dan bagaimana apakah sudah dipulangkan ke Indonesia dan bagaimana sebetulnya koordinasi dengan otoritas di Arab Saudi dan pada saat pemulangan dari WNI ini? Oke. Dari ke-13 ini kalau tidak salah baru 2 orang yang akan dipulangkan hari ini. Sisanya masih dalam proses gitu kan. Masih dalam proses pemulangan. Dari informasinya hanya baru 2 orang yang dipulangkan. Selama di karantina pun, alhamdulillah sih yang dengar dari kita, pertama pasokan makan luar biasa berlimpah. Zam-zamnya, minum susunya, madunya, vitamin dan sebagainya diperhatikan dengan baik gitu kan. Bahkan setelah 10 hari mereka akhirnya diizinkan untuk keluar dari kamar, melaksanakan umroh dan sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Baik, setelah dilakukan tes PCR ulang begitu ya? Ya. Baik. Ya, artinya untuk pemenuhan infrastruktur kesehatan dan juga fasilitas karantina di sana, otoritas Arab Saudi betul-betul memfasilitasi ya Pak Edwin? Betul. Jadi di karantinanya di Hotel Bintang 5, standar di Mekah gitu kan. Beberapa dapat view haram, beberapa memang tidak dapat view haram, tapi kamarnya memang luas banget. Hanya mungkin kesepian saja karena dia 1 orang kan, tidak bisa, tidak ada yang menemani dalam gitu kan. Tapi secara fasilitas hotel, pasokan makan dan lain sebagainya, info yang dari kita dengar dari yang masih di karantina, mereka diperlakukan dengan baik dan amat sangat layak. Baik, ya kita kemudian ya jika kemudian kita ingin menyalahkan beberapa pihak mungkin bisa saja, tapi memang keputusannya sudah diambil begitu. Pemerintah Arab Saudi sudah memfreeze sementara untuk penerbitan visa umroh untuk WNI.
Apa yang dilakukan asosiasi terkait dengan hal ini dan reaksinya seperti apa? Komunikasi apa yang dilakukan dengan pemerintah Indonesia? Kemudian juga nanti mungkin akan ada komunikasi G2G lah antara Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Oke, dari asosiasi sirkuit sendiri pasti mengedukasi. Kita sudah melakukan webinar gitu kan, untuk menginformasikan kronologisnya seperti apa sih gitu kan. Dibanding mungkin di beberapa media di beberapa media sosial, beberapa orang yang memposting, mungkin ada yang dilebihkan atau dikurangkan, kita bikin edukasi webinar gitu kan, dari yang sudah berangkat. Dari mulai titik-titik kritis mana sih gitu, dari berangkat, kemudian di pesawat, kemudian di Mekah, titik-titik resiko mana yang harus bisa dikelola. Baik. Kemudian hal keduanya, tentu secara asosiasi mungkin lebih memperingatkan lah gitu, atau menghimbau untuk bisa menahan diri dulu karena risikonya amat tinggi. Yang kena positif itu hanya mungkin berapa persennya, tapi yang terkarantina itu semuanya. Resiko untuk travel agak cukup berat gitu kan. Kalau masalah G2G dan sebagainya tentu itu wewenang dari konjen dan sebagainya. Baik, yang jelas ada kerugian yang ditanggung secara bersama lah ya, karena ada kelalaian yang terjadi lah yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ketika melakukan perjalanan umroh ke sana. Pak Edwin, kita akan jeda sejenak. Kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.